Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, kita lanjutkan kuliahnya. Eh, Bagaimana sekarang, masih putus-putus suaranya? Halo, masih putus-putus suaranya? Halo, Iya, Pak. masih putus-putus? Kalau di saya masih putus-putus, Pak. Kalau di yang lain? Bagus, Saya Pak. itu. Coba matikan saya kameranya supaya ini. Iya, Pak. Baik. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Minggu lalu itu kita sudah bahas tentang apa ya minggu lalu? Hmm, Minggu lalu itu kita sudah bahas tentang efek Doppler relativistik, di mana sampai pada kesimpulan bahwa pergeseran ke panjang gelombang merah atau redshift itu menunjukkan bahwa alam semesta itu mengembang. Oke, itu diturunkan dari apa? Didapatkan dari apa namanya? Efek Doppler relativistik, bahwa apabila eh, cahaya yang berasal dari bintang itu bergeser ke frekuensi merah, artinya cahaya itu apa? Planet itu atau galaksi itu menjauh dari kita. Oke, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa alam semesta itu mengembang. Oke, itu diberikan oleh teleskop Hubble. Oke, minggu lalu itu kita sudah sampai di sana. Sekarang kita masuk ke transformasi Lorentz. Transformasi. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, transformasi Lorentz. Jadi transformasi Lorentz ini adalah salah satu upaya untuk menjelaskan kegagalan eksperimen Michelson-Morley. Jadi kita akan menunjukkan bahwa apa yang diberikan oleh Einstein, postulat Einstein itu yang kita pelajari 2 minggu lalu itu konsisten dengan transformasi Lorentz. Oke. Jadi ini saya ulangi kembali, ini muncul upaya untuk menjelaskan kegagalan eksperimen Michelson-Morley. Transformasi Lorentz ini diberikan pada tahun 1904, sedangkan Einstein itu 1905. Ini TRK di sini. Oke. Jadi transformasi Lorentz itu muncul 1 tahun sebelum postulat Einstein. Uh, intinya sama dengan transformasi Galileo, itu membandingkan antara dua buah pengamat. Oke, jadi transformasi Lorentz ini membandingkan antara pengamat koaksen ini X, Y, Z, T, ini aksen semua, dan O, ini X,
Y, Z, T. Terhadap pengukuran yang sama. Jadi transformasi itu ada sebuah kejadian atau ada sebuah pengukuran itu diamati oleh dua buah observer. Nah, yang menghubungkan antara dua buah pengamat ini disebut dengan transformasi. Nah, kemarin kita sudah belajar transformasi Galileo. Nah, sekarang kita lihat transformasi Lorentz. Oke. Misal ini O aksen bergerak menjauhi O. Gerak menjauhi. Menurut Lorentz dengan persamaan matematis, jadi ini persamaan matematis transformasinya diberikan S aksen X kurang U kali T. Jadi O aksen ini bergerak dengan kecepatan U. U dibagi dengan, ini transformasi posisinya, 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Sedangkan Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Oke. Kemudian waktu T aksen sama dengan T dikurang U per C pangkat 2 X. Oke. Coba bandingkan dengan dilatasi waktu ini sesuatu yang berbeda. Oke, jadi ini ini adalah transformasi Lorentz. Kalau yang kemarin itu dilatasi waktu itu diberikan oleh berdasarkan konsekuensi dari postulat Einstein. Oke. Jadi ini empat persamaan ini adalah transformasi Lorentz. Oke. Nah, kita ingin melihat misal kita mengukur panjang sebuah batang. Misal L0, kita mengukur L0 ini diam terhadap O aksen. Oke. Jadi diam terhadap O aksen. Jadi Anda bayangkan kalau Anda mengukur sebuah panjang di dalam sebuah mobil, nah Anda panjangnya itu diam terhadap Anda. Oke, tetapi menurut pengamat di pinggir jalan itu bergerak. Oke, jadi kalau misalnya ini Anda mengukur panjang di sini. Nah, L ini adalah L0, ini adalah O aksen. Nah, L0 ini diam terhadap O aksen. Tapi menurut pengamat O di pinggir jalan, di ground, ini bergerak ke sana. Oke, jadi begitu ilustrasinya kira-kira. Nah, L0 ini, sehingga L0 ini sama dengan, anggaplah X1 aksen dikurang X2 aksen. Oke, jadi kalau Anda mengukur seperti ini, di sini X1, ini X2. Oke, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa ini 0 pengamat O ini mengukur barang yang bergerak. Mengukur
batang yang bergerak. Nah, coba perhatikan kemarin, karena ini L0 diukur terhadap pengamat diam terhadap benda itu, ini kemarin kita sebut dengan proper length. Kemudian ini adalah L, ini X1 dikurang X2. Ini terjadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau bisa bisa tidak mendapatkan gambaran tentang relativistik transformasi Lorentz ini. Sampai di sini bisa tidak Anda bayangkan? Jadi si pengamat O aksen ini mengukur benda di dalam misalnya dalam sebuah mobil, itu dia mengukur L0 X1 aksen dikurang X2 aksen. Kemudian pengamat O itu mengukur batang yang bergerak. Oke, karena O aksen ini bergerak dengan batangnya yang bergerak dengan kecepatan U. L sama dengan X1 dikurang X2. Nah, misal, coba perhatikan, ini perbesar gambarnya. Misal di X1 ini dan di X2, aksen ini menyalahkan misalnya flash, flash. Ada kilatan misalnya. Oke, jadi misal di ujung-ujung batang ini terjadi sebuah kilatan. Oke, maka menurut si pengamat O aksen, dua kilatan itu terjadi secara simultan. Oke, terjadi secara bersamaan. Nah, menurut transformasi Lorentz, X1 ini X1 sama dengan kita lihat di sini. X1 aksen sama dengan X1 dikurang U kali T. U kali T1. Oke. Dibagi dengan 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Sedangkan X2 aksen sama dengan X2 dikurang U kali T2 dibagi dengan 1 kurang. Oke. Saya kira ini jelas berasal dari sini. Oke. Berasal dari sini. Nah, sehingga kita bisa ini X1 L0 ini sama dengan X2 aksen terhenti. Jadi L0 sama dengan S2 aksen dikurang X1 aksen. Oke. Kita tinggal substitusi masuk yang ini. Sini. Kita substitusi masuk di sana. Kita dapatkan X2 dikurang X1. Ini 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2 dikurang
U T2 dikurang T1 dibagi 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Karena jika T1 dan T2 simultan atau sama, maka ini L0, berarti yang suku yang ini sama dengan 0. Oke. Yang terakhir ini sama dengan 0. Oke. Sehingga kita dapatkan ini sama dengan X2. Kemudian X2 ini kita ganti jadi L. Oke, berarti ini tinggal L sama dengan 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Atau bisa kita tuliskan L sama dengan L0 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Anda bandingkan dengan konstruksi panjang yang kita dapatkan. Coba lihat catatan kuliahnya kembali yang kita dapatkan pada saat kita menerapkan teori atau postulat Einstein. Jadi konstruksi panjang ini sudah persamaannya sudah ada seperti ini, tetapi dia bisa dijelaskan kembali oleh teori relativitas khusus. Jadi teori baru di dalam fisika itu harus bisa menjelaskan teori yang sudah ada. Oke, harus bisa menjelaskan teori yang sudah ada atau bisa menjelaskan eksperimen yang sudah ada. Oke. Jadi transformasi Lorentz ini bisa menjelaskan eksperimen Michelson-Morley, tetapi dia langsung memberikan persamaan ini. Oke. Tapi kalau Einstein, dia berangkat dari postulat relativitas khusus. Kalau Lorentz berangkat dari sini. Ini adalah konstruksi panjang. Kemudian, terus bagaimana dengan transformasi kecepatan? Nah, ini jadi saya copy yang ini saja. Jadi ini adalah dasar transformasi Lorentz. Oke. Nah, dari persamaan ini coba perhatikan, dari persamaan ini bisa kita tentukan yang pertama dx sama dengan, kalau dx ini kita turunkan terhadap x aksen, kita turunkan terhadap x aksen yang ini jadinya sama dengan ini jadinya sama dengan dx, ini jadinya sama dengan dx dikurang u kali dt. Oke, ingat u itu adalah kecepatan tetap dibagi dengan 1 dikurang u pangkat 2 per c pangkat 2. Ini adalah dx aksen. Oke. Kemudian
Kemudian coba perhatikan X aksen ini bergerak dengan kecepatan U. Oke? Jadi X aksen itu bergerak dengan kecepatan U. Kalau kemudian jika pengamat O ini mengukur dengan kecepatan P, misal mengukur kecepatan dengan kecepatan P. Nah, O aksen ini mengukur V aksen nantinya. Oke, jadi O mengukur dengan kecepatan P, O aksen mengukur dengan kecepatan P aksen. O aksen sendiri ini bergerak dengan kecepatan U. Oke, O aksen sendiri itu bergerak dengan kecepatan U. Nah, kemudian kita juga dapatkan dari sini dt aksen yang persamaan ini kita turun ini, saya perhatikan ini sama dengan dt dikurang U pangkat U per C pangkat 2 dx dibagi dengan 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Nah, kita tahu, coba perhatikan, kita tahu bahwa Px aksen ini sama dengan dx aksen dibagi dengan dt aksen. Oke, berarti yang ini dibagi dengan ini. Oke, karena ini sama-sama ada ininya, oke, bisa kita abaikan. Oke, karena pembilannya sama bisa kita abaikan. Sehingga ds aksen sama dengan dx dikurang u kali dx dikurang u kali dt dibagi dengan dt aksen dt dikurang u per c pangkat 2. Nah, semua kita bagi dengan dt. Oke, semua kita bagi dengan dt. Setiap suku kita bagi dengan dt, berarti ini dx dt dikurang u, ini dikurang u karena dibagi dt. Kemudian ini 1 kurang u, sorry di sini ada dx, u per c pangkat 2 dx dt. Oke. Dx dt yang ini tak lain adalah v. Oke. Apa namanya? Yang diukur oleh pengamat O. Oke, jadi jangan terbalik ya. Sehingga kita dapatkan Px dengan mudah, Px sama dengan Px, ini Ps aksen dikurang U dibagi dengan 1 dikurang U kali Px dibagi dengan C pangkat 2. Oke. Nah, ini kita sebut dengan transformasi kecepatan Lorentz. Oke. Terus bagaimana dengan PY? Dari sini kita dapatkan dy aksen sama dengan dy. Oke, sehingga bisa kita dapatkan py aksen sama dengan
Y aksen sama dengan Y aksen dibagi dengan DT aksen. Oke, ini kita langsung masukkan DY dikurang. Nah, kita masukkan DT-nya. DT aksennya yang ini. Yang ini, sehingga kita dapatkan ini DT dikurang U per C pangkat 2 C pangkat 2 dikurang DX dibagi dengan 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Ini kita masukkan semua. Kita susun ulang persamaannya. Ini bisa ditulis 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2. Semua bagi dengan DT, berarti ini DY DT dibagi dengan 1 kurang U per C pangkat 2. DX DT. Oke. Sehingga ini adalah VY, ini adalah VY, sedangkan ini di sini VX. Takut ada yang keliru. Oke, sehingga ini bisa ditulis sama dengan satu dikurang U pangkat 2 per C pangkat 2 kali dengan PY, sini ada PY, dibagi dengan 1 dikurang U dikali PX dibagi dengan C pangkat 2. Ini adalah P. Oke. Jadi ini transformasi kecepatan dalam arah Y. Jadi coba lihat, ini kita turunkan berdasarkan dari persamaan transformasi Lorentz. Nah, yang perlu Anda garis bawahi di sini, yang perlu supaya Anda tidak bingung, V itu kecepatan misalnya partikel. Oke, jadi misalnya ada sebuah roket bergerak, itu adalah kecepatan V. Kemudian U itu adalah kecepatan pengamat. Oke, U itu adalah kecepatan pengamat. Jadi sebagai ilustrasi, saya kasih contoh dulu satu, Anda tidak bingung.
Jadi apa namanya, yang dimaksud dengan P aksen di sini dan PS aksen, misal ini di pengamat O, ini diam, ini misal ada roket bergerak ke atas seperti ini dengan kecepatan V. V menurut si O aksen. Misal ada pengamat lain bergerak, misal roket juga bergerak ke sana, ini kecepatannya U, ini mengukur, ini O aksen bergerak ke sana dengan kecepatan U misalnya, ini mengukur kecepatan ini dengan P aksen. Oke, jadi Anda harus bisa bedakan mana yang kecepatan partikelnya, yang mana kecepatan pengamatnya. Oke, kita break dulu sejenak. Dengan cara yang sama, karena D set aksen sama dengan D set, nah dengan cara yang sama Anda bisa dapatkan P set sama dengan ini. Tinggal ininya diganti menjadi set. Jadi tinggal kita ganti P setnya sama dengan P set aksen 1 kurang U pangkat 2 per C pangkat 2 1 kurang U PX dibagi dengan C pangkat 2 P set. Oke, kita break 10 menit dulu. Kita break 10 menit. Setelah ini saya akan kasih Anda satu contoh supaya Anda bisa image gitu, bisa membayangkan transformasi Lorentz. Oke, saya tutup dulu. Kita mohon bergabung kembali 8.20.